Jadi nanti bisa ada dua kemungkinan tumbuhnya, dari tunas bagian bawah dan juga tunas bagian atas. Yang penting tanamnya jangan kebalik supaya tumbuh. Ini sehingga nanti untuk waktu yang lama, misalkan 4 hari, 5 hari itu masih bagus. Bahkan kita pernah coba sampai 10 hari itu bibitnya masih sangat baik dan siap untuk ditanam. Assalamualaikum sobat juragan semuanya. Jadi hari ini hari Jumat. Ini adalah hari pengiriman ya untuk bibit-bibit ke seluruh Indonesia, ke teman-teman yang juga mau mengembangkan rumput atau hijauan pakan ternak. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu rahasia yang digunakan oleh Kanai Juragan untuk menghasilkan bibit yang baik ya. Maksudnya gimana? Yaitu ada satu zat yang kita gunakan agar bibit itu bisa tumbuh dengan baik. Yang pertama, yang kedua juga bisa tahan lama karena ini nanti akan dikirim untuk jangka yang cukup lama. Nah, jadi ini kita hari ini mengirim sekitar 6 ribuan stek untuk teman-teman yang ingin memesan ya, yang memesan bibit untuk dikembangkan di daerah yang masing-masing. Khususnya banyaknya BB Biogen ya, baik Biovitas maupun Biogras. Nah, pertama-tama ini langkahnya kita memanen ini bagian bawahnya untuk batang yang bisa digunakan untuk bibitnya. Terus kemudian disanitasi, dibersihkan dulu nih dari daun-daun yang masih menempel. Nah, seperti ini nih, nanti dirapihkan. Baru setelah itu nanti kita potong ya per stek seperti ini. Nah, setelah dimasukkan setelah dipotong menjadi satu stek itu per 2 tunas ya, seperti ini. Nah, ini contohnya. Jadi ini ada 2 tunas, 1 dan 2. Nah, ini nanti ditanam ya. Ditanamnya itu bisa pasti dari bawah sini. Jadi nanti bisa ada 2 kemungkinan tumbuhnya, dari tunas bagian bawah dan juga tunas bagian atas. Yang penting tanamnya jangan kebalik supaya tumbuh. Nah, cara bedainnya gimana? Ini kita udah bedain ya kalau beli bibit di Kanai Juragan. Nanti bibitnya udah dibedain bagian atas dan bawah. Kalau bagian bawahnya dibuat tajam seperti ini. Jadi kelihatan ini bagian bawah, dan selain itu juga memudahkan kita untuk menanam. Ditancepin ke tanah itu jauh lebih mudah ketika dibuat tajam seperti ini. Jadi kalau bagian atasnya relatif lebih rata kayak gini. Jadi kalau bagian bawahnya tajam ya. Nah, kemudian nanti dari sini baru ini masuk ke rahasia yang tadi saya bahas, yaitu direndam di cairan ini. Apa ini? Ini adalah cairan ZPT ya, atau zat perangsang tumbuh. Jadi fungsinya apa nih? Jadi fungsinya adalah, pertama, dia nanti menjaga kelembapan ya kalau untuk dilakukan pengiriman. Karena kan ini mengirim kita ke seluruh Indonesia ya. Jadi daerah Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan bahkan ada yang di luar Pulau Jawa juga. Nah, apa itu fungsinya ZPT ini? ZPT ini fungsinya adalah untuk yang pertama itu memberikan kelembapan untuk bibitnya, karena ini kita kirim untuk jarak yang jauh ya, melalui paket, entah itu nanti ke Jawa Tengah, Jawa Timur, atau bahkan luar Pulau Jawa juga ada. Nah, itu dengan pemberian ZPT ini nanti si bibitnya akan lembab dan juga ternutrisi ya. Jadi ada nutrisi yang terkandung dalam cairan ini, sehingga nanti untuk waktu yang lama, misalkan 4 hari, 5 hari itu masih bagus. Bahkan kita pernah coba sampai 10 hari itu bibitnya masih sangat baik dan siap untuk ditanam. Karena kalau khawatir nggak dikasih ZPT ini atau rendaman dari cairan ini, nantinya bibitnya malah kering dan juga nggak ternutrisi, sehingga nanti bisa meningkatkan risiko kematian bibitnya saat ditanam kayak gitu. Nah, ini dia. Nah, setelah itu fungsi yang kedua adalah dia mempercepat ya pertumbuhan akar gitu. Jadi kan yang pertama itu ketika bibit ditanam, dari tunasnya itu tumbuh akarnya dulu. Dari akar itu kan nanti dia mencengkram tanahnya dan juga dia sekaligus mencari nutrisi. Baru nanti akhirnya tumbuh daun. Nah, itu menjadi proses yang sangat krusial atau sangat penting di awal-awal kehidupan si bibit ini. Karena kalau ketika kita awal menanam itu, yang paling tinggi kemungkinan matinya adalah di awal-awal masa tanam. Jadi untuk
meminimalisir risiko kematian si bibit ini, makanya kita campur dengan ZPT ini gitu. Nah ini kita pakai vitamin B1 ya, atau teman-teman juga kalau nggak pakai vitamin B1 itu bisa bikin sendiri menggunakan geprekan bawang merah. Bisa digeprek atau juga di blender, dicampur ke air, takarannya diatur aja terserah kira-kira, nanti baru direndam bibitnya, nggak usah lama, misalkan 10 menit itu udah cukup. Nah terus kemudian nanti kita masukkan bibitnya ke sini ya teman-teman. Nah ini sengaja kita kasih kita kasih plastik supaya tetap lembab, karena kan nanti ini kita pakai karung. Kalau misalkan pakai karung ini kan dia otomatis nanti bisa menguap airnya, nanti itu juga bisa menyebabkan kekeringan terhadap bibitnya. Kalau misalkan pakai plastik seperti ini, nanti si bibitnya itu kan basah, nah airnya itu nggak kemana-mana, nggak menguap keluar, sehingga masih tetap baik ya kondisi bibitnya, masih tetap lembab seperti itu. Nah contoh bibit yang sudah di packing dan siap dikirim. Oke, sekian sobat juragan semuanya, terima kasih sudah mengikuti vlog kandang juragan hari ini, semoga bisa bermanfaat. Jadi tadi ya kesimpulannya, kunci yang kita gunakan salah satunya untuk meningkatkan produktivitas dari bibit atau juga menjaga kelembapan dari bibit itu adalah merendamnya dengan ZPT atau zat perangsang tumbuh akar gitu. Bagi sobat juragan yang punya request konten atau hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan komen di bawah. Jangan lupa klik like pada video ini dan subscribe channel kandang juragan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.